Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Puji dan syukur hanya milik Allah. Tidak ada seorang pun yang berhak dan layak untuk dipuji. Maka bagi siapapun yang mau dipuji dan ingin dipuji, berarti dia mengajak untuk bersaing dengan Allah. Sholawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah untuk kekasih Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sampai kita mendapat panggilan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kajian kali ini, saya akan mencoba menyampaikan untuk menggali ayat Al-Quran yang berkaitan dengan bagaimana caranya memperoleh kekayaan sesuai dengan ajaran Al-Quran. Akan tetapi sebelum membahas materi pokok terlebih dahulu, saya akan menyampaikan apakah mungkin bisa kita meraih kekayaan sementara banyak orang yang bilang bahwa rezeki itu sudah diatur dan ditetapkan oleh Allah dan tidak mungkin bisa ditambah atau dikurang. Pemirsa yang dirahmati Allah, jika kita yakin dan beriman kepada Allah, maka kita pun akan yakin dan beriman terhadap takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan takdir setiap manusia dan makhluknya yang diciptakan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyimpannya dalam ummul kitab. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan firman-Nya dalam surat Ar-Ra'd ayat 39. Kata Allah, wa yamhullahu ma yasha' wa yamhullahu ma yasha' wa yuthbit artinya bahwa Allah akan menghapus. Jadi Allah akan menghapus ma yasha', apa yang Allah kehendaki. Wa yusbit, kemudian Allah menetapkannya. Melalui ayat ini yang tercantum dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat ke-39, bahwa Allah akan menghapus apa yang Allah kehendaki. Contoh, Allah akan menghapus orang yang melarat menjadi tidak melarat. Kemudian Allah wa yusbit menetapkan bahwa dia tidak lagi menjadi orang yang melarat. Allah akan menghapus kemiskinan seseorang, kemudian Allah akan menggantinya dan menetapkannya wa yusbit, Allah menetapkannya dia menjadi orang kaya. Allah menghapus orang yang sakit, kemudian diganti wa yusbit, kemudian Allah menetapkan menjadi sehat. Allah akan menghapus
kesedihan seseorang, kemudian wa yuthbit, Allah menetapkan kebahagiaan itu, kesedihan menjadi kebahagiaan. Begitupun sebaliknya. Bisa saja Allah menghapus kekayaan, orang yang kaya kemudian menjadi jatuh miskin, orang yang tadinya bahagia menjadi sedih, orang yang tadinya baik menjadi buruk. Itu pun ma yasha, apa yang Allah kehendaki. Jika Allah berkehendak, maka jadi. Pemirsa yang dirahmati Allah, terlebih dahulu kita harus memahami bahwa dalam Islam mengenal ada dua jenis takdir. Yang pertama, ada yang disebut dengan takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq ini, yang disebut dengan takdir mu'allaq, takdir yang masih dapat dirubah. Jadi kalau takdir mu'allaq itu takdirnya masih dapat dirubah. Dengan cara berikhtiar atau berusaha, dan tentu dibarengi dengan berdoa. Contoh begini, Allah berfirman dalam surat At-Tolak ayat 3, kata Allah, dalam surat At-Tolak ayat 3, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberi rizki min haitsu, dari arah la yahtasib, yang tidak disangka-sangka. Jadi kapanpun jika Allah berkehendak, jika seseorang yang tadinya miskin, jika Allah berkehendak, maka Allah akan menghapus dan Allah akan memberikan rizki yang tidak disangka-sangka kepada orang yang Allah kehendaki. Yang kedua, lanjutan dari ayat itu, wa may yatawakkal. Ini bukti bahwa takdir seseorang itu bisa berubah. Wa may yatawakkal 'ala Allah, kata Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka kata Allah, fahuwa hasbu, maka Allah akan mencukupkan keperluan orang yang bertawakal kepada Allah. Jadi kuncinya, takdir seseorang itu bisa berubah selama orang itu mau berusaha dan tentu saja dibarengi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam firman yang lain surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah berfirman, kata Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin, sesungguhnya Allah la yughayyiru, tidak akan merubah suatu kaum
hatta, kata Allah, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai kaum itu merubahnya ma bi anfusihim, oleh dirinya sendiri. Jadi Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ayat ini membuktikan bahwa kondisi seseorang itu bisa berubah dan akan berubah. Bukan berarti bahwa rizki seseorang itu hanya akan terhenti sampai di situ. Tetapi justru rizki yang akan ia peroleh akan berubah selama dia mau merubah sendiri. Artinya bahwa selama dia mau berusaha dan berdoa. Itulah yang disebut dengan takdir mu'allaq. Yang kedua, ada yang disebut dengan takdir mubram. Mubram disebut. Takdir mubram itu takdir mubram. Takdir mubram itu adalah takdir yang telah Allah tetapkan dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Contoh seperti maut. Kata Allah dalam surat Ali Imran ayat 145, wa ma kana linafsin an tamuta illa biiznillah kitaban muajjala, illa biiznillah kitaban muajjala. Wa ma kana linafsin, dan setiap yang bernyawa tidak akan antamuta, mati. Jadi setiap yang bernyawa tidak akan mati illa biiznillah, kecuali hanya dengan izin Allah. Kecuali hanya dengan izin Allah. Kitaban muajjala. Kitaban sebagai sebuah ketetapan muajjala yang telah ditentukan waktunya. Nah, kalau kematian itu disebut dengan takdir mubram yang tidak bisa dimundurkan, tidak bisa juga diakhirkan. Mentang-mentang merasa dekat dengan Allah lalu minta ke Allah, ya Allah, saya ingin mati nanti saja kalau sudah tua. Atau ya Allah, nanti saja saya matinya setelah saya menjadi orang yang kaya raya. Atau ya Allah, cepatlah saya matikan sekarang, nanti sebelum dunia itu makin ramai saya makin musik. Tidak bisa. Karena kematian merupakan sebuah ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah untuk takdir seseorang yang tidak bisa dirubah, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan, tidak bisa diakhirkan, tidak bisa juga diawalkan. Itulah yang disebut dengan takdir mubram. Pemirsa yang dirahmati Allah, melalui penjelasan yang tadi disampaikan, bisa kita pahami bersama bahwa ada takdir yang masih dapat dirubah
selama kita mau berusaha dan berdoa. Termasuk dalam kajian yang akan disampaikan mengenai bagaimana cara mendapatkan kekayaan yang berkah melalui kajian ayat-ayat Allah. Sebab Allah pemilik semuanya. Allah pemilik segalanya. Allah Maha Kaya. Seberapa kemauan yang kita inginkan, seberapa kaya yang kita inginkan, Allah punya. Dan Allah memiliki semuanya. Maka kalau ingin kekayaan, kalau ingin kesehatan, kalau ingin kebahagiaan, itu semua datangnya dari Allah, maka mintalah ke Allah. Mintalah kepada Allah. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sumber kekayaan yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 96. Allah berfirman, "Walau anna walau anna ahlal qura walau anna ahlal qura amanu wattaqau." Kata Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Bima kanu yaksibun. Kalau kita memahami ayat Al-Quran yang barusan disampaikan dalam surat Al-A'raf ayat ke-96, kata Allah, walau anna, seandainya, sungguh penduduk penduduk Al-Qura, sebuah negeri, sebuah kampung, atau sebuah perum, anggap saja seperti itu. Seandainya penduduk sebuah perum atau penduduk sebuah kampung amanu, mereka itu beriman. Ini bisa satu orang, jadi bisa satu orang, bisa dua orang, bisa tiga orang, atau banyak orang. Amanu, mereka itu beriman.
wattaqau, dan mereka bertakwa. Maka kata Allah, janji Allah, sebab Allah, kalau Allah sudah berjanji itu tidak mungkin bohong. Kalau kita yakin bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, kalau kita yakin bahwa Allah adalah pemberi rizki, kalau kita yakin bahwa Allah itu memiliki segalanya, maka apapun yang kita inginkan, apapun yang kita mau, sebesar apapun kekayaan yang kita inginkan, la fatahna, kata Allah, pasti akan kami buka. Pasti akan kami buka alaihim, bagi mereka, barokatin, keberkahan. Barokatin, keberkahan. Minas samai, dari langit, wal ar, dan dari bumi. Walakin, akan tetapi, kadzabu, mereka, yaitu alul qura nih. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan. Fa'akhadnahum, karena mereka mendustakan, fa'akhadnahum, maka kami timpakan kepada mereka. Kami timpakan kepada mereka bima kanu yaksibun, sebab yaksibun, sebab mereka yang telah mereka perbuat. Pemirsa yang dirahmati Allah, melalui ayat ini bisa kita ambil sebuah pelajaran yang mungkin saja sebelumnya kita belum tahu. Jadi kalau Allah menyampaikan, itu pasti benarnya. Dan tidak mungkin Allah bohong. Seperti yang disampaikan dalam ayat ke-96 surat Al-A'raf ini, kata Allah, seandainya sungguh penduduk kampung, penduduk negeri, penduduk Perum, amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa, lapatahna, dalam terjemahan yang lain disebutkan lapatahna, akan kami limpahkan, alaihim, kepada mereka, barokatin, barokat. Barokat itu jamak, asalnya dari barkatun. Barkatun. Jadi asalnya barokatin, barkatun, barkah. Nah, sekarang apa yang disebut dengan barkah? Barkah itu adalah menurut para ulama disebut dengan ziyadatul khair. Ziyadatul khair. Ziyadah, bertambahnya al khair, kebaikan. Kalau kita melihat di ayat yang lain, Allah berfirman, intaraka khaira nil wasiyah. Intaraka khaira, intaraka khaira. Khaira di sini adalah harta. Khaira di sini adalah harta. Maka bolehkah ziyadatul khair, bertambahnya harta? Boleh. Dan harus diingat bahwa bertambahnya al khair, barokah itu bertambahnya al khair. Sedangkan kalimat yang ada dalam
ayat 96 surat Al-A'raf itu bentuknya adalah jama'. Dan jama' itu artinya banyak. Jama' itu artinya banyak. Jadi barokat di dalam surat itu, surat Al-A'raf itu artinya barokat, ini bentuknya jama'. Mufradnya itu barkatun, satu keberkahan. Nah, kalau barokat, kalau ini satu, kalau barokat jamak berarti kebaikannya lebih dari satu. Bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6. Bertambahnya sebuah kebaikan. Kalau barokat berarti banyak-banyak kebaikan, makin numpuk kebaikan. Jadi yang Allah bukakan, yang Allah limpahkan itu berbagai macam bentuk kebaikan, berbagai macam bentuk, kalau disebut harta boleh, berbagai macam bentuk harta kekayaan. Kekayaan apa yang kita inginkan Allah berikan semuanya. Dan itu semua Allah buka, Allah limpahkan minas sama'i wal ar, baik dari langit Allah bukakan wal ar, dan Allah bukakan juga dari bumi. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, melalui ayat ini bahwa kita akan mendapatkan berbagai macam kebaikan. Berbagai macam kebaikan, bukan hanya satu, bukan hanya dua. Kalau uang bukan hanya 100.000, bukan hanya 1 juta. Kalau kebun bukan hanya 1 meter atau 1 bata, mungkin saja bisa puluhan hektar. Itu semua akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, untuk meraih semua ini, meraih barokat, meraih keberkahan itu, hanya ada 2 syarat. Syarat untuk meraih keberkahan itu hanya 2. Yang pertama adalah amanu, beriman. Yang kedua wattaqau, dan bertakwa. Cuman 2 itu saja syaratnya. Syarat seseorang untuk mendapatkan keberkahan dari Allah hanya 2. 1 adalah beriman, yang kedua bertakwa. Hanya 2 itu saja. Selama ini kita juga sering mengaku bahwa saya telah beriman. Saya telah beriman kepada Allah. Saya telah beriman kepada malaikat. Saya telah beriman kepada Rasul. Saya telah beriman kepada kitab-kitab Allah. Selama ini juga kita sering mengaku seperti itu. Banyak orang yang telah beriman kepada Allah. Hanya perlu dipahami oleh Bapak dan Ibu, sebetulnya apa sih iman itu? Apa sih iman? Kita juga sering mendengar itu di masjid atau di musola. Seringkali banyak orang menyampaikan tentang iman. Apa sebenarnya iman itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan dalam sebuah hadisnya bahwa iman, ini kita hapus dulu ya.
bahwa iman, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-iman iman itu al-imanu bid'un wa sab'un. Jadi yang disebut dengan iman bid'un wa syab'una su'bah. Saya tulis ya. Al-iman, bahwa yang disebut dengan iman itu ada bid'un wa sab'una syu'bah. Wa sab'una bid'un, al-imanu, iman itu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 cabang. Dan iman yang paling utama, afdaluha, iman yang paling utama adalah qaulu la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah adalah iman yang paling utama. Wa awda'uha, yang paling rendah adalah imatatul adza anit tariq. Imatatul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan anit tariq, dari jalan. Jadi iman itu yang terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 96, bahwa jika satu kaum penduduk beriman dan bertakwa, maka Allah akan limpahkan, Allah akan bukakan berbagai macam kebaikan dari Allah, baik dari langit maupun dari bumi. Semuanya Allah akan berikan, Allah akan limpahkan, Allah akan bukakan. Syaratnya adalah yang pertama, amanu. Nah, iman yang pertama adalah qaulu la ilaha illallah. Yang paling utama dari 70 cabang iman itu, yang paling utama adalah qaulu la ilaha illallah. Kalau ada orang yang berkata, Pak, saya juga sering mengucapkan lafaz la ilaha illallah, bahkan setiap sholat juga mengucapkan la ilaha illallah.
Yang harus kita pahami, sekarang apa sih makna la ilaha illallah itu? Apa makna la ilaha illallah yang sering kali kita ucapkan dalam lisan, setiap hari kita ucapkan, setiap habis sholat kita ucapkan, la ilaha illallah. Kita harus tahu dulu makna la ilaha illallah yang sebenarnya. Jangan hanya sekedar bisa mengucap, jangan hanya sekedar mampu berucap tetapi tidak tahu maknanya. Maka disinilah banyak orang yang gagal fokus, gagal memahami la ilaha illallah, hanya bisa mampu diucapkan tanpa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lafaz la ilaha illallah, kita harus memaknainya bahwa kalimat la ilaha illallah itu bisa bermakna la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu bisa bermakna yang pertama adalah la ma'buda illallah. Tidak ada yang wajib disembah illallah kecuali Allah. Tidak ada yang wajib kita sembah kecuali Allah. Sementara kita ini sekarang disadari ataupun tidak bahwa banyak orang yang mengabdikan dirinya kepada selain Allah. Contoh saja, contoh kecil, banyak sekali orang yang menyembah terhadap HP. Jadi kumaha cek HP, kumaha cek si Google. Ketika ada panggilan Allah, maka orang lebih sibuk mementingkan berita dan kabar yang ada di dalam HP. Berarti itu mengabdikan dirinya kepada selain Allah. Atau saya seringkali memperhatikan banyak orang yang bekerja, baik itu di instansi ataupun di perusahaan-perusahaan. Ketika orang bekerja, ditentukan oleh pimpinannya, ditentukan oleh bos-bosnya, harus masuk jam 8 pagi. Semua pegawai, semua karyawan itu bisa masuk jam 8 pagi. Ketika bos pimpinannya memberikan kabar, memberitahukan, menginformasikan bahwa bekerja dimulai harus jam 8, maka semua pegawai tidak ada yang kesiangan. Hampir seluruhnya masuk bekerja pada pukul 8. Ketika bosnya memerintahkan bahwa pulangnya itu jam 5, maka seluruh pegawai, seluruh karyawan masuk. Seluruh karyawan pulang kantornya itu pada pukul 5 sore. Tetapi coba kita perhatikan. Ketika Allah mengumandangkan azan subuh pada pukul 4:20. Kata Allah, hayya 'alal falah, jam 4:20. Maka perhatikan apa yang terjadi. Ketika Allah memanggil waktu sholat subuh,
Dari penduduk yang jumlahnya 100 orang, 5% yang mampu datang memenuhi panggilan Allah. Sementara sisanya masih terlelap dalam kebutuhan dan kesenangan nafsunya. Inilah yang sering terjadi. Artinya kalau seandainya tidak ada lagi yang disembah kecuali hanya Allah, maka apapun perintah Allah itu harus lebih utama dibandingkan dengan perintah makhluknya. Kan aneh, Pak. Kalau Allah yang menyuruh, kok susah? Tetapi kalau bosnya menyuruh, taat dan patuh. Padahal kita tahu bahwa yang memberikan semua rizki itu adalah Allah. Padahal kita tahu bahwa yang membuat seseorang menjadi melarat itu Allah. Seseorang menjadi kaya itu Allah. Seseorang menjadi bahagia itu Allah. Seseorang menjadi sedih juga Allah. Seseorang menjadi tertawa juga Allah. Seseorang menjadi menangis juga itu Allah yang membuatnya. Kalau semuanya milik Allah, lantas kenapa orang lebih mementingkan perintah manusia dibandingkan dengan perintah Allah? Maka kalau konsep hidupnya lebih mementingkan perintah manusia daripada perintah Allah, maka bagaimana orang mau mendapatkan barakah kehidupan? Bagaimana orang mau mendapatkan keberkahan? Keberkahan dari langit dan dari bumi. Hal yang mustahil terjadi. Sebab kita saja sendiri menjauhi perintah Allah, bahkan tidak mementingkan Allah. Lebih mementingkan manusia dibandingkan dengan Allah. Maka kalau kita tidak mementingkan Allah, maka Allah pun tidak akan mementingkan kita. Sehebat apapun usaha kita, sehebat apapun doa kita, kalau seandainya kita lebih mementingkan yang lain daripada Allah, maka semuanya tidak akan mungkin bisa mendapatkan keberkahan. Maka kalau ingin mendapatkan keberkahan, la ilaha illallahnya harus diperbaiki dulu. Perbaiki la ilaha illallah bukan hanya sekedar ucapan di lisan, tetapi yang harus disampaikan bukan hanya sekedar lisan, hatinya pun harus menghayati kalimat la ilaha illallah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, kalimat la ilaha illallah. Tapi diingat juga, jangan hanya sekedar sebatas pengetahuan bahwa kalimat la ilaha illallah itu yang pertama adalah la ma'buda illallah. Jadi tidak ada yang kita sembah kecuali Allah. Bukan hanya sekedar ucapan dan pengetahuan saja, tetapi harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kalimat la ilaha illallah yang kedua. Kalau tadi la ma'buda illallah, yang kedua adalah la maqsuda. La maqsuda illallah. Tidak ada yang kita tuju illallah hanya kecuali Allah saja. Hanya meraih keridhaan Allah saja.
Seringkali kemanapun kita melangkah, seringkali kemanapun kita pergi, itu tujuannya bukan hanya karena Allah. Kita pergi ke masjid, terkadang bukan tujuannya untuk Allah. Seringkali kita berbuat sesuatu, tujuannya bukan untuk Allah. Seringkali kita bekerja hanya untuk mendapatkan rizki, hanya untuk mendapatkan berbagai macam penghasilan. Atau kita menikah. Seringkali tujuan menikah itu hanya untuk memuaskan nafsu birahi. Padahal tujuan nikah itu adalah ibadah karena Allah. Maksudnya adalah ibadah karena Allah. Makanya seringkali saya heran-heran juga ketika orang yang bercerai dalam rumah tangga, berpisah dalam rumah tangga. Saya sering tanya kepada orang yang cerai, dulu nikahmu itu, waktu kamu nikah, niatnya apa? Niatnya ibadah, Pak, karena Allah. Kalau niat nikah itu ibadah karena Allah, ingat bahwa kalau nikah itu dianggap ibadah, nikah itu kalau nikah ibadah sama dengan sholat. Sholat juga ibadah. Sholat juga ibadah. Dan yang harus diingat oleh kita semua bahwa setiap ibadah, apapun bentuk ibadahnya, itu pasti akan mendapatkan godaan dan cobaan. Setiap ibadah akan mendapatkan cobaan dan ujian dari Allah. Maka apakah ketika sholat itu merupakan ibadah kemudian diuji oleh Allah, apakah berhenti sholatnya? Kan tidak. Ketika kita melakukan ibadah, sholat, kemudian diberi cobaan oleh Allah, apakah berhenti sholatnya? Kan tidak. Sholat tetap harus tegak berdiri. Jangan mentang-mentang begini, ketika karena sholat itu ibadah, lantas oleh Allah diberikan ujian, jadi tidak sholat. Jadi malas sholatnya. Nah, kalau nikah itu ibadah, kemudian diberikan cobaan oleh Allah, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah harus berhenti nikahnya? Kan tidak. Makanya kalau ada orang yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rumah tangganya, kemudian lantas memilih untuk berpisah dengan suaminya atau dengan istrinya, berarti harus pertanyakan kembali, nikahnya itu nikah apa? Seperti apa nikahnya? Sebab yang saya tahu, kalau nikah itu ibadah, sama dengan sholat. Sholat juga ibadah. Puasa ibadah, sama dengan puasa. Ketika diberikan ujian oleh Allah, diberikan cobaan oleh Allah, apakah berhenti puasanya? Kan tidak. Diberikan cobaan dan ujian oleh Allah, maka apakah berhenti sholatnya? Kan tidak. Kalau nikah itu ibadah, kemudian diberikan ujian dan cobaan oleh Allah, apakah berhenti? Apakah pisah rumah tangga? Kan tidak. Maka pertanyakan kembali, la maqsuda illallah. Semua aktivitas itu hanya untuk tujuannya untuk Allah. Dalam hal ibadah pun untuk Allah. Ibadah karena Allah. Maka seringkali ibadah-ibadah dalam sholat, dalam puasa, atau dalam hal apapun, seringkali banyak orang yang gagal fokus.
karena tujuannya bukan karena Allah. Maka kalau yang kedua inilah maksuda illallah, tidak bisa tercapai, maka mana mungkin dia akan mendapatkan keberkahan, barakatun. Dalam jamaknya barokat minas sama wal ard. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Yang ketiga, la ilaha illallah bermakna la matluba. La matluba illallah. Tidak ada yang dicari kecuali Allah. Tidak ada yang dicari kecuali Allah. Apapun aktivitas yang kita lakukan, maka semuanya hanya mencari Allah. Kepentingannya hanya untuk Allah. La matluba illallah. Tidak ada yang kita cari kecuali Allah. Kalau kita mencari sesuatu bukan karena Allah, kalau yang kita tuju bukan karena Allah, kalau ibadah kita bukan karena Allah, maka bagaimana mungkin Allah memberikan barokat, keberkahan, kebaikan, ziyadah al-khair? Tidak mungkin ini akan terjadi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat la ilaha illallah itu hanya baru iman itu baru segelintir. Dari 70 iman itu, kata Rasulullah, al-imanu bid'un wa sab'una syubbah, 70 cabang. Dari 70 cabang ini, yang paling utama adalah afdaluha qaulu la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah inilah dulu yang harus kita pahami. Yang baru disampaikan adalah baru hanya la ma'buda illallah, la maqsuda illallah, la matluba illallah. Yang keempat, kalimat la ilaha illallah bermakna la mahbuba la mahbuba illallah. Tidak ada yang paling dicintai kecuali Allah. Tidak ada yang paling dicintai kecuali Allah. Maka apapun bentuk perintah Allah, kalau kita mencintai Allah, apapun bentuk perintah Allah, perintah, baik itu yang mudah, mau perintah yang mudah, mau yang susah, tetap dijalani, tetap dilaksanakan perintah Allah itu. Mentang-mentang yang mudah baru dijalankan, yang susah
tidak bisa dijalankan. Bahkan kalau yang menguntungkan ditinggalkan. Perintah Allahnya sering ditinggalkan. Karena seringkali banyak hal-hal yang bersifat duniawi yang menguntungkan dirinya sendiri. Sehingga tidak lagi mementingkan untuk mencintai Allah. Kalau orang sudah mencintai Allah, maka apapun perintah Allah, yang mudah, yang susah, yang sulit, yang gampang, yang berat, yang ringan, pasti akan dijalankan. Karena sudah mencintai Allah. Jadi kalau sudah mencintai Allah, sesulit apapun kita bangun tidur untuk sholat subuh, maka kita akan bangun. Sesulit apapun perintah Allah, pasti akan kita laksanakan. Sebesar apapun biaya untuk naik haji, pasti akan laksanakan. Sesakit apapun diri kita, kalau sudah mencintai Allah, pasti akan menjalankan segala bentuk perintah Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru 4 yang dapat kita sampaikan sampai saat ini. Insya Allah pada lain kesempatan kita akan sampaikan di episode kedua. Supaya tidak gagal fokus, maka perhatikan terus, ikuti terus, supaya kita mendapatkan keberkahan yang kita inginkan, kekayaan yang kita inginkan. Dan mudah-mudahan siapapun yang mengikuti kajian ini, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keinginannya. Sebab seringkali manusia punya keinginan yang besar, tetapi tidak tahu ilmunya. Sehingga apa yang dia inginkan jarang tercapai. Apa yang dia mau tidak akan pernah terpenuhi karena tidak mengetahui, tidak mampu mengetahui ilmu untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, maka melalui kajian ini ikuti terus supaya bisa memahami dan mampu mendapatkan dan memperoleh cita-cita yang diinginkan oleh Bapak dan Ibu semua. Demikian dulu, sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan kembali pada episode kedua. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mulai hari ini, siapapun yang mengikuti kajian ini, mudah-mudahan diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan orang yang kaya raya berdasarkan ayat Al-Quran, berdasarkan keinginan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf atas segala hilapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.